Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-258. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi wa bi'asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akramakallahu bikaramatin salasin ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jaryani dzikrihi alaika wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka madhkuran indahu fatammama ni'matahu alaika. Akramakallahu bikaramatin salasin. Akramaka muliaake ing sira. Akramaka muliaake ing sira sapa Allahu Gusti Allah bikaramatin kelawan piro-piro kemuliaan. Kemuliaan yang pertama yang Allah berikan adalah Allah jadikan kamu mengingat atau berzikir kepadanya. Mengapa itu disebut sebagai suatu kemuliaan? Walaula fadluhu, lan senajan ora krono peparingi Allah, lam takun ora ono sapa sira iku ahlan patut lijaryani dzikrihi mareng merkoleh eling alaika ing atase sira, karena kalau bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala maka engkau tidak akan dijadikan layak untuk mengingat kepadanya. Jadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam zikir yang pertama, Allah jadikan kamu layak untuk berzikir kepadanya. Yang kedua, wa ja'alaka lan dadiake sapa Allah ing sira iku mazkuran wong kang den eling bihi kelawan Allah. Yang kedua, Allah jadikan engkau sebagai orang yang diingat oleh Allah. Jadi ketika kita zikir ingat kepada Allah, kemuliaan yang pertama yang Allah berikan, Allah jadikan kita sebagai orang yang layak untuk berzikir kepadanya. Karena betapa banyak orang yang ingin berzikir kepada Allah, tapi Allah tidak menghendaki untuk dia menjadi orang yang berzikir, maka tidak bisa. Yang kedua, wa ja'alaka mazkuran bihi, engkau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diingat. Ya, dari sekian banyak orang yang berzikir, dari sekian banyak orang, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Idh haqqaqa nisbatahu ladaika, idh haqqaqa nalikane ngerealisasiake nisbatahu ing nisbate Allah ladaika maring sira. Allah menisbahkan kita kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa ja'alaka lan dadiake sapa Allah ing sira iku mazkuran zat kang den eling indahu
wa ja'alaka lan dadiake ing sira iku mazkuron kang tin eling indahu ing dalem ngersane Allah fatamma ni'matahu alaika mongko nyempurnaake sapa Allah nikmatahu ing nikmate Allah alaika ing atas sira. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa Allah menyebut kita, mengingat kita, dan menyempurnakan nikmat itu atasmu. Jadi dalam zikir yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada 3 karamah, ada 3 anugerah, ada 3 kemuliaan yang Allah berikan. Akramaka ayyuhal abdu. Allah memuliakanmu wahai seorang hamba, alladzi asyhadaka maulaka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mempersaksikanmu. Fadzakartahu bilisanika, kemudian engkau mengingat Allah dengan lisanmu. Wa ibadatika, dan dengan ibadahmu. Wa wahadtahu, dan engkau mengagungkan atau mengisahkan biqalbika dengan hatimu, wasirika, dan dengan sirmu. Jadi kita mengisahkan Allah dengan hati kita, dengan sir kita, itu adalah merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikaromatin salasin, dengan 3 kemuliaan. Jama'alaka biha, yang mana Allah mengumpulkan kamu dengan 3 kemuliaan itu sebagai kullal mafakhir, sebagai suatu dengan wa ibadatika zahira, dan dengan ibadah-ibadah zahirmu, salat misalnya, wal batiniyah, dan ibadah-ibadah yang batin. Ibadah yang batin yang berupa semisal rasa syukur yang muncul dalam hati, itu masuk dalam ibadah batinah. Walaula fadluhu, dan jika bukan karena semata anugerah Allah, lam takun ahlan, maka engkau tidak layak untuk lisanmu menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan kita ditentukan oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk mengalir, untuk bergerak, mengingatinya, menyebutnya, mengingatnya, itu adalah satu kemuliaan besar. Li'annahu majbulun 'alan naqsi, yang mana lisan itu sebenarnya dicetak, karakternya adalah sebagai tempat kekurangan, wal kasal, dan kemalasan, wal futur, dan kebosanan. Coba. Fisik kita ini, lisan kita ini, sebenarnya dia suka dengan apa? Sifat-sifat yang kurang. Ya. Cenderung untuk bermalas-malasan, cenderung untuk futur, cenderung untuk bosan. Fahusulu dzalika, maka dengan diperolehnya itu, ya, yakni diperolehnya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan fisik kita, adalah merupakan minnatun wa fadlun, merupakan bentuk anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min aina anta hatta takuna mahallan li dzikrih wa mawdi'an li ta'atihi wa ta'alluqi bihi. Ya. Mana posisimu jika dibandingkan dengan anugerah Allah itu, yang mana engkau dilayakkan oleh Allah untuk menjadi lisanmu sebagai tempat mengingatnya, ya, tubuhmu sebagai tempat untuk melakukan ketaatannya, hatinya sebagai tempat untuk bergantung kepadanya. Itu adalah anugerah yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniyatu,
Wasaniyatu, anugerah yang kedua adalah annahu ja'alaka mazkuran bihi. Yang kedua, Allah jadikan kamu diingat, ya, diingat. Bi ayyuqalu hadza waliyullah wa safiyuhu wa mukhtaruhu wa dzakiruhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan penyebutan itu kepadamu. Il haqqaqa nisbatahu ladaika. Yang mana engkau dijadikan namamu mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan kehususan itu. Wa hiya ma azhara alaika wa huwa ma azharahu alaika min anwarid dzikri, yaitu yang nampak darimu dari cahaya-cahaya zikir, allati statara biha zahiruka wa batinuk, yang tersembunyi dari zahir dan batinmu. Fatahqiqul hususiyati, maka dengan merealisasikan kehususan itu, sababun fi dzikrika bihi, itu adalah sebab engkau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ayintisabuka lahu, yakni engkau mendapatkan sandaran, ya, sandaran penyebutan yang menjadi suatu kemuliaan. Wa man kanat lahu adna nisbah inda malikin min mulukid dunya tarahu yasunuha wa yahfazuha. Bukankah kalau kita misalnya mendapat satu penyebutan, ya, mendapatkan satu penyebutan di antara barisan raja-raja dunia saja kita menjadi bangga. Ya, bagaimana lagi kalau kita mendapatkan penyebutan di hadapan raja akhirat, bahkan raja dunia dan raja penguasa akhirat. Sering saya sampaikan satu pendekatan, misalnya ketika saya menang dalam suatu kontes, ya, kemudian diumum dalam tingkat kabupaten, lalu diumumkan oleh bupati di dalam suatu acara resminya, bahkan disiarkan melalui televisi, misalnya dipancarkan melalui, ya, media-media baik cetak maupun elektronik, maka kita akan mendapatkan satu kebanggaan dan kebahagiaan yang tersendiri. Oke. Coba misalnya kita diumumkan oleh Bapak Bupati dalam salah satu pidatonya bahwa kita menang, diakui oleh Bupati sebagai juara satu lomba mengaji tingkat kabupaten. Maka kita akan sangat merasa bahagia. Nama kita disebutkan oleh Bapak Bupati. Oke. Apalagi yang menyebutkan gubernur, apalagi yang menyebutkan presiden, maka akan semakin bangga, akan semakin bahagia. Lalu bagaimana lagi kalau nama kita yang menyebutkan itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Fa kaifa bihadhihi nisbatil azimah? Lalu bagaimana dengan penisbatanmu yang agung? yakni engkau dinisbahkan namamu kepada nama Allah. Sirtatun karubiha fil malail a'la, sehingga engkau disebut-sebut nama-namamu di kalangan para malaikat oleh Allah. Ya, kalau nama kita saja disebutkan oleh Bapak Presiden, ya, di dalam pidatonya, di dalam siarannya, itu menjadikan kita bahagia, menjadikan kita senang, padahal presiden itu masih raja, ya, masih pemimpin dunia, masih pemimpin satu negara. Lalu bagaimana lagi kalau nama kita disebutkan, disiarkan, diumumkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, di hadapan para aliyin, di hadapan para, ya, para orang-orang sucinya, maka tentu itu akan jauh lebih membahagiakan. Allati sirta tudkaru fil malail a'la wa 'indal mu'minina ila akhir dahr. Bahkan disebut terus oleh Allah sampai sepanjang masa. Nah, kalau kita menjadi juara diumumkan oleh Bapak Presiden, paling itu hanya diumumkan dalam beberapa waktu saja. Hanya dalam beberapa waktu saja. Tidak mungkin kita misalnya menjuarai tingkat nasional, ya,
kemudian nama kita akan disebutkan sepanjang masa. Tidak mungkin. Mungkin hanya disebutkan dalam beberapa waktu saja pas hangat-hangatnya. Tapi dengan berjalannya waktu, maka nama kita juga akan dilupakan, kemudian tidak akan disebutkan lagi, tidak akan dibangga-banggakan lagi. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah disebutkan oleh Allah di kalangan para malaikatnya, maka selama-lamanya akan disebutkan oleh Allah sampai sepanjang masa. Fa inna man mata minal ulama wassalihin alladzina kasura dzikruhumullahu ta'ala yabqa sana'u alaihi wa la yanqati'u dzikruhu wa du'a'u lahu. Karena jika di antara para ulama, orang-orang soleh yang banyak zikirnya kepada Allah, maka pujian Allah terhadap mereka itu tidak akan terputus. Bahkan doa-doa yang dilangitkan untuk mereka juga akan tidak pernah berhenti. Waman mata min ghairihim mata dzikruhu ma'ahu. Maka orang-orang yang mati bersama mereka, yakni bersama para ulama, para aulia, maka penyebutannya juga akan bersama mereka. Wa yuhtamalu anna qawlahu idh haqqaqa fi quwwati tafri' ala ma qablah wal ma'na ja'alaka madhkuran bihi nisbatahu ladaika, disbahkan kepadamu ayinti sabaka lahu fayakunu dzikruka bihi tahqiqan linisbatika lahu. Jadi penyebutanmu yang terus diingat oleh Allah, diabadikan namamu, itu tidak lain karena engkau yang selalu mengabadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatimu. Wasalitsatu annahu ja'alaka mazkuran indahu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau disebutkan di sisi Allah. Li haditsin, karena satu hadis, yakni hadis qudsi. Man dzakaroni fi nafsih, barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, ya, barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka dzakartuhu fi nafsi. Man dzakaroni fi nafsihi, barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, yakni dalam keseorangan, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya juga di dalam diriku. Artinya Allah akan sebutkan di dalam dirinya. Wa man dzakaroni fi mala'in, dan barang siapa yang mengingatku di halayak ramai, dzakartuhu fi mala'in, maka juga akan aku ingat dia di tengah halayak, khairum min mala'ihi, yang tentu itu jauh lebih baik dibandingkan halayaknya manusia. Fatamma ni'matahu 'alaika, sehingga sempurna, sehingga Allah menyempurnakan kenikmatannya atasmu, bidzikrika indahu, dengan menyebutmu di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu, wa rubba umurin qalilatun amaduhu katsiratun amdaduhu. Rubba umurin, rubba pirang-pirang, rubba umurin pirang-pirang, utawi piro-piro umur. Itta saat luas, dadi luas opo amaduhu mongsone umur, wa qallat lan setitik opo amdaduhu pertolongane umur. Berapa banyak umur yang luas, ya, umur yang panjang maksudnya, waktu yang luas, tapi sedikit pertolongannya. Wa rubba umurin qalilatun, dan betapa banyak umur yang pendek, waktunya terasa singkat, ya, tapi katsiratun amdaduhu, tapi pertolongannya itu banyak. Artinya banyak umur yang panjang, tapi pertolongan yang Allah berikan di dalamnya itu sedikit. Keberkahan yang terkandung di dalamnya sedikit. Ya. Juga begitu sebaliknya, banyak
umur yang kelihatannya pendek, tapi justru kemanfaatan, keberkahan yang terkandung di dalamnya itu melimpah. Salah satu contoh, kita lihat bagaimana seperti Al-Imam Al-Ghazali, ya, Al-Imam An-Nawawi, itu mereka sejumlah ulama-ulama yang dari segi umur itu tidak begitu panjang. Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi itu umurnya baru 40 lebih. Ya, beliau sudah wafat, bahkan belum sempat menikah. Akan tetapi walaupun umurnya hanya 40-an, tapi penuh dengan keberkahan. Ya, beliau dalam agama, beliau memiliki hampir setiap disiplin ilmu memiliki karangan. Ya, bahkan kalau diukur antara umur beliau dengan karangannya, karya-karya itu lebih panjang karya daripada umurnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Umurnya tidak panjang, tapi kemanfaatan di dalamnya yang melimpah. Ya, Imam Ghazali juga sama. Beliau umurnya tidak begitu, hanya 55. Tapi Masya Allah manfaat yang Allah berikan, ya, kepada Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Tidak ada ilmu kecuali beliau memiliki di sana yang semuanya bermanfaat, semuanya berguna bagi kemanusiaan. Ya, itu menunjukkan bahwa waktunya sebentar, tapi oleh Allah diberikan, ya, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk sesama. Ya. Tapi kalau umurnya panjang, kemudian berisi dengan keberkahan, wah itu tambah luar biasa. Maka Nabi ketika beliau mensifati tentang siapa orang yang terbaik, beliau mengatakan, ya khairun nas man tola umruh wa hasuna amaluh. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan berlimpah kebaikannya. Karena kalau hanya panjang umurnya saja tapi tidak berlimpah kebaikan, itu justru akan menjadi hal yang berbahaya, ya, karena sebagaimana sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan melimpah keberkahannya, kebaikannya, begitu juga sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk kelakuannya. Rubba umurin ittasat amadu ay ghayatuhu wa azminatuhu. Betapa banyak umur yang luas, umur yang lama, umur yang panjang. Ya. Qallat amdaduhu, tapi sedikit keberkahannya. Ay fawaiduhu, yakni manfaat yang dihasilkan di sana. Banyak umur yang panjang, banyak umur yang, ya, waktu yang lama tapi tidak Allah berkahi di sana. Wadzalika ka'amalil ghafilina 'anillah, yang demikian itu seperti amal-amalnya orang-orang yang lalai dari Allah. Al-mustagilina bisyahawati nufusihim, yang hanya sibuk dengan keinginan nafsu mereka saja. Hanya waktunya hanya habis untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Ya, fa innaha wa in kanat tawilatan fil hissi, yang demikian itu yakni umurnya orang-orang yang habis untuk memperturutkan apa yang menjadi keinginannya, walaupun secara fisik kelihatannya secara indrawi panjang, fahiya qasiratun fil makna, akan tetapi sebenarnya dia secara hakikat dia pendek, dikillati amdadiha, karena minimnya pertolongan atau tidak adanya keberkahan yang Allah berikan. Tapi sebaliknya, warubba umurin, dan betapa banyak umur yang pendek. Pendek masanya, pendek waktunya, tapi katsiratun amdaduhu, ya, tapi banyak kemanfaatan, banyak pertolongan. Wadzalika ka'amaridz dzakirin, yang demikian itu seperti halnya umurnya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah.
fa innaha wa in kanat qasiratan, yang demikian itu walaupun umurnya pendek secara indrawi, walaupun singkat kelihatannya, tapi tawilatun makna, akan tetapi panjang maknanya, panjang nilainya, likasroti amdadiha, karena banyaknya pertolongan, banyaknya manfaat yang dihasilkan. Wadzalika huwa maknal barokah, dan itu adalah makna keberkahan. Jadi makna dari keberkahan adalah apa? Kita mampu untuk mengisi ya umur-umur, usia-usia, waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu namanya barokah, amrun ilahiyun ziyadatul khair. Ya, bertambah kebaikan, bertambah keberkahan, bertambah muatan ketaatan di dalamnya. Fawaidul umri la yalzamu an takuna ala qadri amatih. Jadi dengan begitu, manfaat dari sebuah umur, manfaat dari sebuah kehidupan ini tidak ditentukan oleh panjangnya. Ya. Ay azminatihi tidak ditentukan oleh waktunya. Bal qad yahsulu li sahibil umril qasir minal fawaid ma la yahsulu liman huwa atwalu minhu bi adhafin mudha'afa. Ya. Sehingga kadang umur yang terbilang singkat itu menuai banyak kebaikan, banyak keberkahan, banyak kemanfaatan yang tidak didapatkan oleh orang yang memiliki umur panjang. Kemudian kita tambah satu lagi. Man burika lahu fi umurih adraka fi yasirin minal zamani min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati wala tulhikuhul isyarah. Man burika fi umri, barang siapa yang diberkahi umurnya, adraka fi yasirim minaz zaman, dia akan menemui di waktu yang singkat, menemui min minanillahi ta'ala, mendapatkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan apa? Mendapatkan anugerah la yadkhulu, yang tidak masuk tahta dawairil ibarah, di dalam lingkaran ungkapan, wala tulhikul isyarah, dan tidak dapat dikejar dengan isyarat-isyarat. Jadi orang yang diberkahi umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan anugerah di umurnya yang pendek, ya, di waktunya yang singkat, itu akan mampu melipat, ya, akan mampu melipat waktu, sehingga apa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan untuk memanfaatkan di waktu yang singkat itu, tapi berisi dengan faidah-faidah yang padat. Man burika lahu ayman aradallahu ayyunzilal barakah. Barang siapa yang Allah kehendaki diturunkan barokah, barokah fi umrihi, di dalam umurnya seseorang, razaqahul iqbal ala maulahu, maka Allah akan rizkikan, Allah akan anugerahkan untuk menghadapnya. Fa adraka fi yasirin minaz zaman, sehingga dia dapat mengejar di waktu yang cukup singkat, min minanillah, dia dapat mengejar di waktu yang singkat, dia dapat mengejar anugerah-anugerah Allah, ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah, yang tidak mampu untuk masuk dalam lingkaran kata-kata. Ai tahtal ibarah asyabiha bid-dawair bi jami'il ihatah bima yahwi, yang dengan waktu itu, yang waktu yang singkat tersebut, dia mampu untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Wala tulikuhu al-isyarah, tidak dapat dikejar oleh isyarat-isyarat. Wal maknanya adalah idza aradallahu ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ayyubarika fi umurin waliyyin min awliyaih,
Jika Allah menghendaki untuk memberkahi umur dari kekasih dari para kekasihnya, razaqahu minal fitonah wal yaqzah, maka Allah akan anugerahkan kecerdasan, ya, dan kesadaran, ma yahmiluhu, yang dengan kecerdasan dan kesadaran itu dia akan membawanya alal tinabi auqatihi, untuk memanfaatkan waktu-waktunya. Jadi waktu-waktunya itu diisi makmur, ya, diisi dengan penuh, full dengan ketaatan, dengan kemanfaatan. Fayubadiru ilal a'malis sholihah, sehingga selalu bergegas untuk melakukan amal soleh. Fi jami'i sa'atihi, di dalam setiap waktunya. Fayudriku, sehingga dia bisa menemukan fi yasirin minaz zaman, di waktu yang cukup sempit itu, mimma yamtannu bihil maula, sehingga Allah memberikan malayat hulu tahta dawairil ibarah, memberikan anugerah yang tidak masuk dalam lingkaran ungkapan-ungkapan, ay ma la tuhitu bihil ibarah likathratihi wa syarafi, karena kebanyakan, karena banyaknya dan karena mulianya. Fatu'jizu anhul ibarah, sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Walatul hikuhul isyarah, dan tidak pula dapat diungkapkan dengan isyarat. Aila tasilu ilaih lirikotihi, karena saking halusnya. Wa ghayati sofaihi, dan karena saking bersihnya. Fayartafi'u lahu fi syahrin mathalan ma la yartafi'u li ghairihi fi alfi syahr, sehingga semisal, di sini Imam Syarqawi memberikan contoh, dia akan mampu mendapatkan, ya, dalam waktu sebulan sebanding dengan 1000 bulan. Beliau di sini mencontohkan Lailatul Qadar, di mana salah satu contohnya umat Sayyiduna Muhammad dalam satu malam itu bahkan mengungkuli, ya, bahkan menyaingi 1000 bulan. Bimanzilati Lailatul Qadar al-amalu fiha liman sadafaha, yakni bagi orang yang beramal di dalamnya, ya, bagi orang yang lurus di dalamnya, khairum minal amal fi alfi syahr, lebih baik dibanding beramal 1000 bulan. Qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka mengatakan kullu lailatin lil arifi, setiap malam bagi seorang arif. Bimanzilati Lailatul Qadri, itu seperti Lailatul Qadar. Kalau kita Lailatul Qadarnya 1 tahun satu kali. Tapi bagi seorang arif, bagi para kekasihnya Allah, itu bahkan setiap malam bagi mereka bernilai Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dalam memanfaatkan waktu-waktu malam-malam mereka, setiap malam seperti mana mereka memanfaatkan pada malam-malam Ramadan. Itu bedanya. Kalau kita Ramadan, ya, Lailatul Qadar itu dalam 1 tahun hanya 1 malam, tapi bagi para aulia illah, bagi para kekasih Allah, setiap malam bahkan senilai Lailatul Qadar. Wa kana Abul Abbasil Mursi qaddasallahu sirrah yaqul awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Kila wa hadza makna maruya al-birru yazidu fil umri. Ya, Imam Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah Sakandari, ya, yang nulis hikam ini. Jadi Imam Ibnu Athaillah yang nulis hikam ini punya guru namanya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas muridnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kata Imam Abu Abbas Al-Mursi, ya, auqatuna kulluha Lailatul Qadrin. Waktu-waktu kami semuanya adalah Lailatul Qadar. Kila wa hadza makna maruya, dan makna ini adalah yang diriwayatkan al-birru ma yazidu fil umri. Al-birru yazidu fil umri. Karena kebaikan itu senantiasa bertambah dalam umur ini. Demikian dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih tersisa 1, 2, 3,
4, masih tinggal 4 hikam lagi, insya Allah kita khatam kitab ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, yang membawa maslahat, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya walil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.